Tekanan memuncak, Ruben Amorim disebut masih aman meski United terpuruk. Setelah rentetan hasil mengecewakan, wajar bila banyak yang meragukan masa depan Amorim. Namun kabarnya, kekalahan dari City dan Chelsea tak akan membuatnya dipecat. Benarkah manajemen Setan Merah masih percaya? Atau ini sekadar penundaan sebelum badai besar datang? Marco Verratti menuju Old Trafford. Usia 32 tahun bukan halangan jadi jenderal lapangan. Meski tak muda lagi, kualitas Verratti di lini tengah tak perlu diragukan. Distribusi bola, visi permainan, dan mentalitas besarnya masih bisa jadi senjata andalan klub manapun. Manchester United kini dikabarkan tertarik mendatangkannya pada Januari 2026. Mungkinkah Setan Merah menemukan solusi instan dalam diri sang maestro Italia? Sesko disebut bomber modern, tapi kapan ledakan itu terjadi di Old Trafford? Ia punya fisik kuat, kecepatan, dan kecerdasan taktik. Semua modal itu membuat banyak pengamat yakin Sesko akan jadi striker modern ideal. Tapi sejauh ini, publik Old Trafford masih menunggu bukti nyata. Akankah ledakan itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan? Ujian berat menanti Senne Lammens. Mampukah ia jadi tembok kokoh di Old Trafford? Lammens kini berdiri di bawah sorotan paling tajam di dunia sepak bola. Ia dituntut untuk segera menunjukkan kualitasnya sejak laga perdana tanpa ruang banyak untuk kesalahan. Publik United haus akan kestabilan setelah drama panjang di posisi kiper. Apakah Lammens bisa menjawab kebutuhan itu atau justru terjebak dalam keraguan? Andre Onana dan mimpi yang hancur di Old Trafford. Ia sempat bersinar, mencuri perhatian dengan gaya bermain modernnya. Tapi di Inggris, setiap kesalahan berubah jadi senjata mematikan yang meruntuhkan karirnya. Old Trafford yang seharusnya jadi panggung kejayaan justru jadi mimpi buruk. Nama Onana kini lebih sering disebut dalam nada getir daripada kebanggaan. Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Tekanan memuncak, Ruben Amorim disebut masih aman meski United terpuruk. Setelah rentetan hasil mengecewakan, wajar bila banyak yang meragukan masa depan Amorim. Namun kabarnya, kekalahan dari City dan Chelsea tak akan membuatnya dipecat. Benarkah manajemen Setan Merah masih percaya? Atau ini sekadar penundaan sebelum badai besar datang? Tekanan besar kini menempel erat pada sosok Ruben Amorim. Setiap gesturnya di pinggir lapangan menjadi sorotan. Setiap keputusannya diperdebatkan. Namun, di tengah derasnya kritik yang datang, posisinya di kursi pelatih Manchester United diyakini masih aman. Meski hasil tim belum konsisten, manajemen disebut belum berencana melakukan perubahan drastis. Setelah jeda internasional, tantangan berat sudah menunggu Amorim. Manchester City di Etihad Stadium dan Chelsea di Old Trafford menjadi ujian hidup mati yang bisa menentukan arah karirnya di Inggris. Dua laga ini bisa mengubahnya jadi pahlawan atau justru membuatnya semakin terpuruk di mata publik. Awal musim yang sempat memunculkan harapan cepat berubah menjadi kekecewaan. Kekalahan dari Arsenal di pekan pertama seolah masih bisa dimaklumi, tetapi rentetan hasil buruk berikutnya menambah luka. Satu-satunya penghiburan hanyalah kemenangan dramatis atas Burnley, namun itu lebih terasa sebagai pelarian singkat ketimbang jawaban atas masalah mendasar yang belum terpecahkan.
Potret Amorim yang menunduk sambil memegang kepala di Old Trafford menjadi simbol nyata tekanan yang ia rasakan. Kekalahan demi kekalahan, hasil imbang yang mengecewakan hingga tersingkir di ajang piala domestik membuat posisinya kian terpojok. Bahkan kemenangan tipis lewat penalti di menit akhir pun dianggap belum cukup untuk menghapus keraguan. Menang, tetaplah menang pada akhirnya, ujar seorang pengamat kepada Football Insider. Tapi, saya rasa tidak ada yang benar-benar percaya pada manajer hanya karena kemenangan 3-2 yang ditentukan lewat penalti di menit terakhir, lanjutnya. Amorim pun dinilai membutuhkan lebih dari sekadar keberuntungan. Ia butuh rangkaian kemenangan beruntun agar kepercayaan publik kembali pulih. Satu kemenangan tidak akan cukup mengubah pandangan banyak orang. Itu bukan hasil yang membuat orang yakin tim bisa berkembang lebih jauh, ucap pengamat tersebut. Yang perlu dia lakukan adalah meraih kemenangan beruntun dan menjaga performa mereka agar stabil, tambahnya. Jadwal berat sudah menanti. Manchester City akan jadi lawan berikutnya pada 14 September. Lalu 6 hari berselang, giliran Chelsea datang menantang di Old Trafford. Kekalahan di dua laga tersebut bisa membuat posisi United di klasemen merosot tajam. Setelah jeda internasional, lawan mereka adalah Man City, lalu Chelsea. Jadi tidak akan mudah, kata pengamat itu. Bisa saja awal musim langsung berakhir dengan 3 atau 4 kekalahan dan posisi mereka di klasemen merosot tajam, ujarnya. Meski begitu, Amorim diyakini belum akan kehilangan pekerjaannya. Kekalahan dari City dan Chelsea masih dianggap wajar, walau tekanan tentu akan semakin besar. Ujian sebenarnya ada pada bagaimana ia bisa menjaga stabilitas tim setelah melewati 2 duel berat tersebut. Untuk saat ini, dia hanya menutup celah dengan kemenangan tipis atas Burnley. Tapi itu belum cukup untuk meyakinkan orang, jelas pengamat itu. Saya tidak berpikir mereka akan memecatnya meski kalah dari City dan Chelsea. Tapi tentu akan ada lebih banyak pertanyaan yang muncul, pungkasnya. Semua mata kini tertuju pada Ruben Amorim. Apakah ia mampu menjawab keraguan dengan kejutan besar atau justru akan semakin terjebak dalam lingkaran kegagalan yang sama? Bagaimana menurut Anda? Apakah Amorim masih pantas dipertahankan lebih lama untuk membuktikan diri atau sebaiknya United sudah harus menyiapkan pengganti sebelum segalanya terlambat? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Marco Verratti menuju Old Trafford. Usia 32 tahun bukan halangan jadi jenderal lapangan. Meski tak muda lagi, kualitas Verratti di lini tengah tak perlu diragukan. Distribusi bola, visi permainan, dan mentalitas besarnya masih bisa jadi senjata andalan klub manapun. Manchester United kini dikabarkan tertarik mendatangkannya pada Januari 2026. Mungkinkah setan merah menemukan solusi instan dalam diri sang maestro Italia? Nama Marco Verratti kembali menjadi perbincangan hangat. Gelandang top asal Italia itu dikabarkan masuk dalam radar transfer Manchester United untuk bursa Januari 2026. Kabar ini sontak memicu spekulasi besar mengenai masa depannya setelah 2 musim terakhir berkarir jauh dari pusat perhatian Eropa. Verratti bukanlah nama asing bagi dunia sepak bola. Ia pernah dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di benua biru saat masih membela Paris Saint-Germain. Kuantitas mengatur tempo, distribusi bola yang akurat, hingga mental bertanding di laga besar menjadikannya sosok yang sulit tergantikan. Namun sejak pindah ke Al Duhail di Timur Tengah, ia seakan menghilang dari sorotan utama.
Kini, desas-desus menyebut Verratti siap membuka babak baru. Ia disebut merindukan kompetisi elit Eropa, terutama atmosfer Liga Champions dan kerasnya persaingan Premier League. Rasa rindu inilah yang membuat namanya tiba-tiba santer dikaitkan dengan Manchester United. Menurut laporan, peluang untuk merekrutnya cukup terbuka. Verratti diyakini tidak akan menutup pintu bila tawaran dari Inggris datang. Apalagi di usianya yang menginjak 32 tahun, kesempatan bermain di level tertinggi kembali menjadi hal yang sangat berharga. Menariknya, harga transfer sang gelandang disebut tidak akan terlalu memberatkan. Verratti bisa ditebus dengan mahar sekitar 20 juta euro, angka yang terbilang murah untuk pemain dengan segudang pengalaman serta reputasi sekelas dirinya. Pertanyaan pun mencuat, apakah kembalinya Verratti ke Eropa akan menjadi kisah kebangkitan seorang maestro lini tengah, atau justru sekadar langkah singkat sebelum senja karirnya tiba? Bagaimana menurut Anda? Apakah Marco Verratti masih layak disebut sebagai solusi nyata di lini tengah tim besar Eropa? Ataukah lebih baik ia menikmati sisa karirnya jauh dari hingar-bingar Premier League? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Šeško disebut bomber modern, tapi kapan ledakan itu terjadi di Old Trafford? Ia punya fisik kuat, kecepatan, dan kecerdasan taktik. Semua modal itu membuat banyak pengamat yakin Šeško akan jadi striker modern ideal. Tapi sejauh ini, publik Old Trafford masih menunggu bukti nyata. Akankah ledakan itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan? Nama Benjamin Šeško kini menjadi buah bibir di Manchester United. Striker berusia 22 tahun ini disebut sebagai penyerang masa depan setan merah. Meski publik Old Trafford diingatkan untuk tidak terlalu terburu-buru menuntutnya tampil sempurna. Dengan nilai transfer fantastis mencapai 74 juta pound dari RB Leipzig, ekspektasi memang besar, tetapi kesabaran tetap menjadi kunci. Meski ketajaman golnya di Premier League belum terlihat menonjol, Šeško telah membuktikan kapasitasnya lewat performa bersama tim nasional Slovenia. Aksi impresifnya kala menghadapi Swedia menjadi bukti nyata. Pada laga tersebut, ia mencatatkan assist krusial melalui sundulan kepala yang berujung pada gol penyeimbang 2-2 di menit akhir. Momen itu menunjukkan perannya yang vital, bukan hanya sebagai pencetak gol, tetapi juga penggerak serangan tim. Šeško tiba di Manchester United membawa label harga tinggi yang menuntut pembuktian besar. Adaptasi dengan intensitas Premier League memang tidak mudah. Namun, kualitas dan potensi yang ia miliki membuat banyak pihak percaya bahwa waktunya akan segera tiba. Šeško digadang-gadang sebagai penyerang modern yang bukan hanya mengandalkan naluri mencetak gol, tetapi juga kecerdasan dalam berkontribusi pada alur permainan. Performa Šeško bersama Slovenia memperkuat keyakinan bahwa ia adalah pemain dengan masa depan cerah. Rekan setimnya di timnas, Andras Sporar, secara terbuka menilai Šeško memiliki kombinasi langka antara fisik, teknik, kecepatan, dan kecerdasan taktik. Menurutnya, dalam 2 hingga 3 tahun ke depan, Šeško bisa berkembang menjadi striker komplit yang berbahaya di level tertinggi. Prediksi itu menegaskan bahwa Manchester United hanya perlu bersabar. Usianya yang masih muda memberi ruang besar untuk belajar, berkembang, dan pada akhirnya menjelma menjadi bomber yang ditakuti lawan. Bagi Slovenia, Benjamin Šeško bukan hanya harapan klub, tetapi juga simbol ambisi mereka di pentas dunia. Negara kecil Eropa Timur itu bermimpi bisa kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali tampil pada tahun 2010.
Dengan laga penting melawan Swiss di grup B pada 8 September 2025, Šeško diharapkan menjadi kunci yang membawa negaranya selangkah lebih dekat ke ajang sepak bola terbesar di dunia. Benjamin Šeško jelas punya semua modal untuk menjadi bomber kelas dunia. Namun, pertanyaannya, apakah ia akan mampu menjawab ekspektasi besar publik Manchester United atau justru terbebani oleh label mahalnya? Bagaimana menurut Anda? Apakah Šeško akan menjadi penyerang fenomenal yang mengangkat Manchester United atau justru sekadar harapan yang sulit terwujud? Silahkan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Ujian berat menanti Senne Lammens. Mampukah ia jadi tembok kokoh di Old Trafford? Lammens kini berdiri di bawah sorotan paling tajam di dunia sepak bola. Ia dituntut untuk segera menunjukkan kualitasnya sejak laga perdana tanpa ruang banyak untuk kesalahan. Publik United haus akan kestabilan setelah drama panjang di posisi kiper. Apakah Lammens bisa menjawab kebutuhan itu atau justru terjebak dalam keraguan? Manchester United akhirnya memperkenalkan wajah baru di bawah Mister Senne Lammens. Penjaga gawang berusia 23 tahun asal Belgia resmi didatangkan dari Royal Antwerp pada detik-detik terakhir bursa transfer musim panas 2025. Transfer ini sontak memicu diskusi hangat. Apakah ia benar-benar solusi jangka panjang atau sekedar rekrutan darurat jelang penutupan bursa? Lammens bukan nama sembarangan. Ia tampil reguler bersama Antwerp dan digadang-gadang sebagai salah satu kiper muda berbakat di Eropa. Namun, Premier League adalah panggung yang jauh lebih berat. Tekanan dari publik Old Trafford bisa menjadi ujian terbesar dalam perjalanan karirnya. Ekspektasi besar langsung mengiringi kedatangannya. Sebagai kiper utama, Lammens dituntut memberikan kestabilan di lini belakang dan menunjukkan kepemimpinan di tengah situasi penuh sorotan. Ujian nyata sudah menanti Lammens. Seorang pengamat sepak bola menilai perannya di Manchester United akan penuh tantangan. Pemain baru ini, Lammens, harus mampu memimpin 4 bek, melakukan penyelamatan, memiliki otoritas, dan menunjukkan kemampuan dalam situasi bola mati. Itulah yang akan dilakukan setiap tim melawan United sekarang. Mereka akan terus mengumpan bola ke kotak penalti dan sang kiper harus mampu mengatasinya, ujarnya kepada ESPN. Ia akan kesulitan atau sukses. Kami belum tahu pasti bagaimana ia akan menghadapi situasi ini, tegasnya. Kini, semua mata tertuju pada Senne Lammens. Kedatangannya dianggap sebagai awal dari sebuah proyek baru di bawah Mister Gawang Manchester United. Publik ingin tahu, apakah ia mampu menjawab keraguan dengan penampilan gemilang atau justru menjadi korban berikutnya dari kerasnya atmosfer Old Trafford. Bagaimana menurut Anda? Apakah Senne Lammens siap menjelma menjadi kiper andalan Manchester United untuk jangka panjang atau tekanan besar di Premier League akan terlalu berat baginya? Andre Onana dan mimpi yang hancur di Old Trafford. Ia sempat bersinar, mencuri perhatian dengan gaya bermain modernnya. Tapi di Inggris, setiap kesalahan berubah jadi senjata mematikan yang meruntuhkan karirnya. Old Trafford, yang seharusnya jadi panggung kejayaan, justru jadi mimpi buruk. Nama Onana kini lebih sering disebut dalam nada getir daripada kebanggaan. Onana datang ke Manchester United dengan segala sorotan. Ia dipandang sebagai simbol perubahan, sosok penjaga gawang modern yang akan mengakhiri bayang-bayang masa lalu. Ekspektasi begitu tinggi, bukan hanya untuk melakukan penyelamatan, tetapi juga menjadi arsitek serangan dari lini belakang.
Namun, kenyataan jauh dari impian. Hanya dalam 2 tahun, perjalanan Onana di Old Trafford runtuh begitu cepat. Dari kiper yang diharapkan menjadi fondasi baru, ia justru menjadi potret kegagalan. Kini, ia harus angkat kaki, meninggalkan jejak singkat yang penuh luka dan tanda tanya besar. Onana pernah bersinar terang. Di panggung lain, ia menunjukkan kemampuan luar biasa, mengubah tekanan menjadi peluang dan menjadi motor permainan dari posisinya sendiri. Tetapi di Manchester, segalanya runtuh. Lini belakang yang rapuh, permainan yang kacau, dan tekanan yang tiada henti menghancurkan ritmenya. Bagi seorang kiper yang bergantung pada kejelasan dan stabilitas, kekacauan itu justru membuka celah-celah kelemahannya. Yang tersisa hanyalah bayangan dari kualitas hebat yang pernah ia tunjukkan. Sejak debutnya, tanda-tanda masalah sudah terlihat. Sebuah tackle ceroboh hampir berbuah penalti. Kesalahan fatal di malam Eropa membuatnya harus menunduk dan meminta maaf. Lalu datang malam-malam kelam berikutnya, ketika umpan buruk dan gol-gol mudah menjadikannya sorotan negatif. Ada momen singkat di mana ia bangkit, memperlihatkan kualitas yang membuatnya dibeli dengan penuh keyakinan. Namun, inkonsistensi kembali datang, menghancurkan kepercayaan diri yang ia bangun susah payah. Kesalahan kecil berubah menjadi narasi besar yang melekat kuat pada namanya. Sorotan publik semakin tajam. Setiap gerakan, setiap umpan, setiap tangkapan seolah diawasi dengan penuh kecurigaan. Ketika kesalahan kembali muncul, kritik membanjiri tanpa ampun. Tekanan itu makin berat hingga hubungan dengan lingkungannya mulai retak. Saat ia kembali dari pramusim dalam kondisi cedera dan berani mengajukan permintaan kontrak baru, segalanya pecah. Kepercayaan yang rapuh pun benar-benar hilang. Keputusan untuk berpisah pun menjadi akhir yang tidak bisa dihindari. Andre Onana datang sebagai simbol harapan. Ia diproyeksikan menjadi penjaga gawang modern yang akan mengubah wajah Manchester United. Tetapi pada akhirnya yang tersisa hanyalah kisah pahit. Seorang kiper hebat yang tak pernah menemukan tempatnya di Old Trafford. Ia tetap memiliki kualitas besar, tetapi di panggung ini waktunya salah, lingkungannya salah, dan cerita pun berakhir tragis. Bagaimana menurut Anda? Apakah Andre Onana gagal karena dirinya sendiri atau ia hanyalah korban dari situasi yang kacau di Manchester United? Tinggalkan komentar Anda, karena kisah Onana jelas menyisakan luka mendalam bagi publik Old Trafford.